Allah Akbar. Empat puluh 46 ya, kita loncati dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Radin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin, tidak ada satu kaum pun, yajtami'una, yang mereka kumpul, ala kitabillah, atas kitabnya Allah. Ada satu kaum mereka berkumpul untuk mempelajari Quran. Mempelajari Quran itu bisa mempelajari bacaannya, bisa juga mempelajari tafsirnya, maksudnya, ahkam-ahkamnya. Mereka kumpul karena Al-Quran. Bahkan bisa dipahami lebih luas, termasuk mempelajari hadis, yang mana hadis itu adalah penterjemah terpenting bagi Al-Quran. Tanpa hadis, Al-Quran akan tidak bisa benar dipahami. Termasuk mempelajari nahwu, shara, balaghah, yang mana tanpa ilmu-ilmu alat itu, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis tidak akan bisa benar bacanya, apalagi mengartikannya. Ya ta'atawnahu, mereka saling memberi Al-Quran, kitabullah, bainahum, antara mereka, saling mengisi. Yang tahu ini nyampaikan apa yang tahu, yang belum tahu tanya yang belum tahu. Jadi suasananya itu suasana saling memberikan masukan. Illa kanu, mesti beliau-beliaunya tadi, kaum tadi, adhyafan, adalah tamu-tamunya Allah. Dhaif jamaknya adhyaf. Dhaifun, dhaifani, duyufun, adhyafun. Kalau orang itu jadi tamunya Allah, maknanya gimana? Ya akan diberi karunia-karunia yang kita nggak tahu seberapa banyak dan seberapa manfaatnya. Kita ini senang jadi tamunya Pak Lurah, apalagi Pak Bupati, apalagi Gubernur, apalagi tamunya Pak Presiden. Bagaimana kalau kita ini jadi tamunya Rasulullah? Bagaimana kalau kita ini jadi tamunya Gusti Allah? Wa illa haffathumul malaikah, dan mesti malaikat akan mengelilingi mereka. Di majlis itu akan dihadiri para makhluk-makhluk suci, para malaikat. Hatta yaqumu, sehingga mereka berdiri dari majlis itu. Maka majelis ilmu itu benar-benar isinya itu karunia yang tidak terhitung banyaknya dan tidak terhitung manfaatnya. Maka tentu syaitan dan nafsu tidak suka. Maka kita di majelis-majelis nganggur itu bisa berjam-jam gitu. Semalaman suntuk nggak capek. Karena itu menguntungkan setan. Dan biasanya cocok dengan nafsu, dengan keinginan diri kita itu. Yang isinya kerugian-kerugian, bahkan isinya murkanya Allah. Buwatah itu diri kita kalau nggak ditahan, buwatah dalam majelis-majelis lalai, bahkan majelis-majelis maksiat. Jadi kalau majelis taat karena pahalanya terlalu banyak, maka ada godaan-godaan khusus. Maka kita paksa diri kita biar dapat ridhonya Allah. Betah-betahkan wiridan, betah-betahkan di kelas, betah-betahkan mutolaah. Karena keinginan kita itu rata-rata merugikan kita. Orang itu inginnya banyak istirahat, kalau diteruskan nanti kan nggak sehat. Orangnya inginnya mager, malas gerak, diteruskan, penyakit-penyakit akan datang.
Orang tuh sukanya makan yang enak-enak, dan makan yang enak itu banyak yang nggak sehat. Akhirnya sebentar aja ketemu Israel. Insyaallah. Keinginan kita itu malas baca, akhirnya kita jadi bodoh seumur hidup. Innan nafsa la ammaratum bisu. Yang diantara artinya nafas itu adalah al-qaror atau keinginan. Jadi keinginan yang menyertai diri kita itu kebanyakan ngajak kepada yang tidak baik. Sampai para ulama ahli mendidik diri, mereka mengatakan kalau ada satu hal secara fikih itu halal-halal aja, secara agama mubah-mubah saja, tetapi kok diri kita ini pengen banget tuh, hati-hati. Biasanya ujung-ujungnya itu nanti pelanggaran. Oh, saya kok suwen yang keterangkil mampir-mampir kandang kuda, ternyata mau ngintip santri putri. Saya kok pengen jajan ke desa, ternyata mau melihat hal-hal yang haram di desa. Begitu itu. Bahkan kalau ada orang tuh makan kok terlalu enak gitu, biasanya itu juga nggak sehat. Karena makanan tuh aslinya kan nggak ada rasa yang terlalu menakjubkan. Kok sampai lidah kita ini disco, sampai goyang lidah ini perlu diurus. Makanan wong ketela itu kan biasa, keripik itu kan rasanya biasa seharusnya. Nasi biasa, kok sampai lidah saya goyang-goyang, ini harus diurus nih. Kok bisa enak tuh? Gimana ceritanya? Ternyata ada MSG, ternyata ada penguat rasa, ternyata ada penipu rasa. Wong singkong kok rasanya daging, kan ditipu kita. Wong keripik kok rasanya durian, gimana itu? Masya Allah. Au yakhudu fi haditsin ghairih, atau mereka yakhudu sibuk, mereka menyelam, mereka sibuk di dalam omongan yang selain kitabullah. Majelisnya masih sama, tetapi omongannya sudah bukan mengenai Al-Quran lagi, mengenai ilmu apa lagi, ya itu anugerah-anugerah Allah, berhenti. Wa ma min 'alimin yakhruju fi talabi 'ilmin. Dan tidak ada seorang alim pun yang dia keluar untuk mencari ilmu. Ini sudah alim, bukan pelajar ini. Sudah pernah belajar, sudah pernah ngaji, dan sudah ngajar kalau perlu. Tapi dia ngeluangkan waktu lagi untuk cari ilmu. Ma khafata ayyamuta. Karena dia khawatir ayyamuta, ilmu tadi mati. Bukan orang alim yang mati, sementara kita pakai pemahaman begitu itu. Au intisakhihi, atau dia khawatir ilmu tadi hilang. Mungkin di pondok dia atau di daerah dia ada ilmu-ilmu yang belum lengkap di situ. Maka perlu ada orang yang telah ngaji di situ itu untuk berangkat lagi melengkapi fardu kifayah yang belum ada di pesantrennya. Ini belum ada yang ahli, hafidz sudah, belum ada yang ahli urusan qiraah mutawatirah, qiraah sab'ah, qiraah asyrah. Oh, ini perlu ada utusan dari yang sudah mengajar, yang sudah alim untuk mempelajari ini supaya melengkapi fardu kifayah di situ. Atau urusan fan ilmu faraid, umpamanya belum ada, maka nanti bisa-bisa hilang di daerah kami ini keahlian urusan ilmu bagi waris ini. Maka dikirimkan orang alim untuk belajar fan itu. Atau ilmu tafsir belum ada, ya, dan seterusnya. Jadi dia keluar ini untuk cari ilmu, khawatir ilmu itu hilang atau ilmu itu terhapus. Ma khafata yandaris, khawatir ilmu tadi punah.
Jadi makhafata yang dari situ kurang lebihnya adalah penafsirannya awing tisakhihi. Illa kana, kecuali adanya orang alim yang keluar untuk cari ilmu. Kal ghadi, seperti orang yang berangkat waktu pagi, ar-ra'ih, yang berangkat fisabilillah untuk merjuangkan agama Allah. Karena agama itu permulaannya berupa pengetahuan mengenai aturan-aturan yang pasti untung, aturan yang disampaikan Nabi kepada umat, yang disampaikan Anbiya kepada umat. Jadi semua kebaikan itu sumbernya adalah dari pengetahuan agama. Maka orang yang paling takwa, paling ngerti agama adalah para Anbiya, yang mereka dibimbing oleh wahyunya Allah mengenai ilmu-ilmu agama. Wa man yubatti' bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Wa man, dan siapa yubatti' yang melambatkan bihi dengannya amaluhu, amalannya. Ada orang amalannya lambat tapi nasabnya tinggi. Ada orang amalannya lambat tapi nasabnya tinggi. Maka nasab dia tidak cukup untuk mengkatrol dia. Andaikan amalannya tinggi, nasabnya tinggi, tentu kumpulannya dua hal yang sangat istimewa. Lam yusri' bihi nasabuhu, tidak bisa mempercepat dia jalur keturunannya. Ini satu kaidah atau aturan yang harus dipahami oleh setiap orang iman. Orang iman itu punya beberapa kewajiban. Di antaranya adalah mencintai keturunannya orang-orang mulia. Karena mahabbatus sholihin itu adalah bagian dari tuntutan percaya kita kepada agama. Maka siapa aja yang keturunannya orang soleh, berarti ini keturunannya orang yang amal agama. Harus kita cintai melebihi keturunannya orang yang tidak terkenal kesolehannya. Di samping itu, walaupun orang itu keturunannya orang yang paling soleh, kalau dia tidak soleh, tidaklah menyebabkan jalur keturunannya tadi terus bisa tanpa kesolehan menyebabkan dia beruntung, tidak bisa. Pertama kali orang yang gagal selepas Nabi Adam dikirim itu adalah putra tertua beliau. Karena dia tidak amal, bahkan tidak beriman, akhirnya menjadi penghuni neraka pertama kali. Itu anak pertama dari seorang Nabi, seorang Rasul. Maka orang itu kalau soleh, inna akramakum inda atqakum, siapapun dari anaknya siapapun, dia akan melejit derajatnya di sisi Allah. Dan itu dibuktikan dengan panutan kita tertinggi di dalam kesolehan selepas Nabi kita adalah para sahabat. Para sahabat itu secara nasab hampir semuanya anaknya orang yang belum beriman. Maka kita kalau membaca nama sahabat, aturannya kalau ayahnya beliau sahabat adalah radhiyallahu anhuma. Kalau ayahnya bukan sahabat, maknanya ayahnya wafat tanpa iman. Kita mengatakan radhiyallahu anhu. Maka kita baca Majarrobih dari awal sampai akhir itu yang radhiyallahu anhuma hanya beberapa kali. Ini siapapun yang tidak ikut para sahabat di dalam kesolehan tidak akan diridhai oleh Allah. Walaupun dia punya nasab yang tertinggi. Jadi kita tetap menghormati orang-orang yang nasabnya tinggi. Tapi kalau untuk ikut, hanya ikut Nabi melalui para sahabat. Dan yang ajaib bin ajaib,
saf terdepan di dalam menyebarkan keilmuan agama itu didominasi oleh orang-orang yang nasabnya tidak terlalu tinggi. Nasabnya cukup dari Nabi Adam dan Nabi Nuh. Urusan akidah Abul Hasan Al-Asy'ari orang Yaman. Bahkan Nabi mengatakan dalam sebagian pujian beliau kepada Qabilah Asy'ari yang dari situ muncul Abul Hasan Al-Asy'ari, pimpinan mazhab Asy'ari. Karena macam-macam keistimewaan di dalam Qabilah Asy'ari, Nabi mengatakan Asy'ari adalah Asy'ariyun adalah bagian dari saya dan saya adalah bagian dari mereka. Aku pengen andaikan aku menjadi bagian dari keluarga besar Asy'ari. Padahal ini Quraisy saja tidak. Begitu pula panutan yang selepas Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, orang Uzbekistan, orang Ajam. A'imah Kutubus Sittah yang Arab hanya satu. Maknanya yang limanya itu adalah orang-orang Persia yang ayahnya itu adalah mu'allaf. Ayahnya atau kakeknya mu'allaf. Pernah mengalami masa kakek-kakeknya adalah penyembah api. A'imah Madzhabul Arba'ah yang Arab, yang pertama, yang paling tua, yang paling banyak pengikutnya, siapa namanya? Nu'man ibn Thabit alias Abu Hanifah, orang Afghanistan. Lahirnya di Kabul. Imam Malik, orang Yaman, orang Madinah, keturunan Yaman, bukan orang Quraisy. Kemudian Imam Syafi'i lahirnya di Gaza. Ayahnya Quraisy, tapi bukan Ahlul Bait. Ibunya orang Yaman dari Bani Al-Azd. Imam Ahmad orang Arab, ya bukan Quraisy. Ini satu penyemangat bagi kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Belum lagi Imam Nawawi, belum lagi Imam Rafi'i, belum lagi Imam Syairozi, belum lagi Ashabu Syafi'i, mungkin hampir semuanya bukan orang Quraisy. Jadi nasab itu penting, tapi bukan segalanya. Segalanya itu namanya Islam. Wa man yubaddi' bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Ini adalah kaidah bagi kita. Penghormatan pada nasab itu, apalagi kalau orang itu diduga Ahlul Bait, kita punya kewajiban untuk menampakkan cinta kita pada orang yang ternisbatkan pada Ahlul Bait. Tapi urusan panutan adalah para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tabarani wa isnadihi wa fi isnadi Ismail bin Ayyash. Wa an Abdullah bin al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah qala qultu, aku mengatakan li abi, kepada ayahku. Imam Ahmad punya putra, di antaranya namanya Abdullah. Abdullah inilah yang meriwayatkan kitab dari ayahnya, Musnad Ahmad, dari riwayatnya Abdullah. Atahajjatu bil laili am au aktubu al-ilma. Aku bertahajud waktu malam atau nulis ilmu. Umpamanya dua-duanya enggak bisa dikumpulkan. Kalau tahajud enggak nulis ilmu, kalau nulis ilmu enggak tahajud. Pilih mana? Faqala, maka Imam Ahmad mengatakan uktubil ilma, tulislah ilmu. Karena ilmu ini manfaatnya mutaaddi, manfaatnya untuk kita dan untuk umat. Jadi kalau tahajud, zahirnya manfaatnya untuk diri kita saja. Qultu, aku berkomentar, wa innama qala lahu dzalik, dan sesungguhnya Imam Ahmad mengatakan pada putranya perkataan begitu tadi. Li'anna kitabatal ilmi, karena sesungguhnya nulis ilmu, yata'adda naf'uha, akan menyebar, akan menular manfaatnya kepada selain penulis itu.
falahu ajruhu, maka dia dapat pahala nulis ilmu, dapat pahala dia, wa ajru man intafa'a bidzalika, dan pahalanya orang yang ambil manfaat bidzalika dengan ilmu yang dia tulis, fi hayatihi, di waktu dia hidup, wa ba'da mautihi, dan selepas wafat dia abadan selamanya. Wa amma tahajjud, adapun bertahajud, fa saysalahu illa ajru faqat, maka dia tidak mendapatkan kecuali pahala dia saja atau pahala amal tahajud itu saja. Wallahu a'lam. Ringkasnya, posisi yang Allah pilih kita sekarang ini mengajar dan belajar, ini adalah posisi terpenting di dalam penyebaran hidayah. Karena darinya keluar namanya para anbiya. Para anbiya itu siapa? Pembawa ilmu dari Allah. Darinya keluar orang terbaik selepas para anbiya, para sahabat. Darinya keluar seluruh kebenaran, mulai akidahnya, ahkamnya, fardunya untuk dikerjakan, mungkarnya untuk ditinggalkan, kemudian amal-amal sunnahnya untuk dipraktekkan. Salatullah